Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hendak memberikan gambaran umum atas hasil rangkuman yang telah kami buat terhadap 4 artikel dengan topik ethics, fraud, dan akuntan. Pertama, kami menggunakan asumsi melalui model ethical behavior milik James Ress yang menyatakan bahwa ethical behavior dibangun menggunakan 4 elemen. Yang pertama adalah elemen awareness, yang kedua adalah elemen judgment atau biasa disebut reasoning, dan yang ketiga adalah elemen motivation, dan yang terakhir adalah elemen intent atau ethical action. Model ini kami pakai untuk menjelaskan rangkuman dan artikulasi dari keempat artikel yang telah kami baca. Artikel pertama menguji social influence pressure yang terdiri dari obedience pressure dan conformity pressure, pengaruhnya terhadap ethical behavior melalui elemen ethical judgment. Sayangnya, meskipun artikel yang diaju oleh artikel ini menguji obedience pressure dan conformity pressure, hubungannya dengan ethical behavior secara terpisah dan memperoleh hasil yang berbeda. Dalam artikel ini, obedience pressure dan conformity pressure tidak diuji secara terpisah dari satu menjadi social influence pressure. Dan hasilnya terdukung menyatakan bahwa social influence pressure mempengaruhi ethical behavior di elemen ethical judgment. Selain itu, artikel ini juga menguji dua faktor pemoderasi, yaitu yang pertama adalah organizational commitment, yang terbukti dapat memoderasi social influence pressure, pengaruhnya ke ethical judgment, serta professional commitment yang juga terbukti dapat memoderasi pengaruh social influence pressure ke ethical judgment. Sayangnya, penulis tidak dapat memberikan argumentasi dan bukti yang kuat dalam membangun hipotesis mengenai professional commitment. Penulis juga sempat menyatakan adanya konflik antara organizational commitment dan professional commitment, sehingga keduanya memiliki hubungan bertolak belakang, akan tetapi tidak terefleksi pada masing-masing hipotesis. Artikel yang kedua hendak menguji hubungan antara faktor materialitas, ethical condition, dan personal trait terhadap ethical behavior melalui elemen intention. Secara spesifik digambarkan dengan menggunakan whistleblowing intention. Materialitas dihipotesiskan memiliki hubungan positif dengan intensi untuk melakukan whistleblowing. Selain itu, faktor ethical positions dibagi menjadi dua dimensi, yaitu idealism serta relativism. Sayangnya di artikel ini tidak didiskusikan secara lebih mendalam kenapa ethical position dibagi menjadi dua dimensi, idealism dan relativism. Selain itu, kedua dimensi ini kemudian nanti juga dibagi menjadi 4 dimensi lagi. Nah, idealisme dihipotesiskan memiliki hubungan positif dengan intensi untuk melakukan whistleblowing. Sementara relativism memiliki hubungan yang negatif terhadap intensi untuk whistleblowing. Nah, hubungan antara idealisme dan relativism itu dibangun menggunakan 4 dimensi yang lain. Ada paradigma situationism, di mana ketika idealisnya itu tinggi dan relativisnya itu rendah. Kemudian paradigma absolutism, di mana ketika idealismenya tinggi dan relativismenya tinggi. Kemudian ada subjektivism, ketika relativismenya tinggi tapi idealismenya rendah. Dan terakhir, ketika idealismenya rendah dan relativismenya rendah, yaitu exceptionism. Nah, masing-masing keempat paradigma ini kemudian juga diuji terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing, di mana situationism serta absolutism memiliki hubungan positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. Dan sementara itu,
Exceptionism serta subjectivism memiliki hubungan negatif terhadap intent untuk melakukan whistleblowing. Nah, dari hasil pengujian menyatakan bahwa antara relativism dengan intention tidak terbukti, terus kemudian antara subjectivism dengan intention juga tidak terbukti. Selain itu, situationism juga tidak terbukti memiliki hubungan dengan intensi untuk melakukan whistleblowing. Faktor yang ketiga yaitu personal traits. Di sini dibagi menjadi dua berdasarkan arah hubungannya dengan intensi untuk melakukan whistleblowing. Yang pertama ada neuroticism, terus kemudian personality trait yang lain ada conscientious,ism, terus kemudian ada openness to experience, terus kemudian ada extraversion dan agreeableness. Nah, pembagian ini agak aneh karena pengujiannya dan hipotesisnya itu berdasarkan arah dari masing-masing personality traits tadi terhadap intent untuk melakukan whistleblowing. Neuroticism dihipotesiskan memiliki hubungan negatif terhadap intention untuk melakukan whistleblowing, dan dari hasil pengujian ternyata tidak didukung. Kemudian conscientism dan yang lainnya itu memiliki hubungan positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. Namun openness to experience dan agreeableness tidak didukung. Kemudian artikel yang ketiga adalah sebuah studi literatur yang hendak mengusulkan sebuah model mengenai hubungan yang dinamis antara rasionalisasi dengan tindakan korupsi. Di dalam model ethical behavior, rasionalisasi kami tempatkan ke dalam bagian dari motivasi. Sedangkan korupsi kami masukkan ke dalam bagian dari elemen intention. Artikel ini menyatakan bahwa rasionalisasi memotivasi tindakan korupsi, sementara tindakan korupsi nanti kemudian akan dirasionalisasi dan kemudian akan kembali lagi ke tindakan korupsi, dirasionalisasi lagi, demikian seterusnya sampai bertumpuk-tumpuk hingga masing-masing rasionalisasi dan tindakan korupsi saling tereskalasi. Dan terakhir, artikel keempat juga merupakan studi literatur yang mencoba menyimpulkan dari berbagai hasil penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang cukup penting untuk mempengaruhi adanya accounting fraud. Accounting fraud akan kita masukkan ke dalam elemen intention atau aksi untuk melakukan kecurangan. Yang pertama adalah adanya pendidikan etika. Pendidikan etika diargumentasikan dapat mempengaruhi ethical behavior. Hanya saja diargumentasikan juga bahwa meskipun seseorang telah menerima pendidikan etika, tapi faktor lingkungan dan lainnya juga akan tetap dapat mempengaruhi adanya accounting fraud. Oleh karena itu di sini pendidikan etika hanya kita hubungkan dengan awareness. Sehingga ketika seseorang mendapatkan pendidikan etika, dia akan sadar mengenai kode etik itu sendiri. Tapi actionnya nanti ke bawah mungkin masih akan dipengaruhi oleh lingkungan dan lainnya. Terus kemudian yang kedua, itu adalah corporate governance. Corporate governance kita asumsikan sebagai faktor luar yang akan mempengaruhi adanya accounting fraud. Untuk dengan adanya corporate governance, maka akan menjaga yang namanya accounting fraud itu dapat dikurangi. Terus kemudian yang ketiga, faktor eksternal juga yaitu forensic auditor sama dengan corporate governance. Dengan adanya forensic auditor, ini juga dapat mempengaruhi ethical behavior dalam bentuk melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, ini berhubungan dengan fraud triangle atau pressure yang dihadapi oleh manajemen baik untuk mendapatkan bonus, untuk mendapatkan pengakuan yang lebih, ya, dan lain-lain, maupun rasionalisasi yang akan mempengaruhi atau yang akan menjadi satu elemen motivasi sehingga kemudian dilanjutkan dengan intensi atau aksi untuk melakukan accounting fraud. Demikian yang dapat kami rangkumkan
Untuk komentar yang lebih detail serta pertanyaan yang lebih detail dari hasil rangkuman kami dapat dibaca di tulisan yang ada di bawah link video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.